Langsung wae karena acara mubalik anu katilunya eta bari diduikeun ku Kiai Haji Abdul Qahar. Waktu sidang tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salawati wa akmaluha wa atammut taslim ala abdillahi wa rasulihi Sayyidina wa maulana wa syafi'ina nabiyyina Muhammadin Sayyidil awwalina wal akhirin Imamil anbiya'i wal mursalin Sayyidil ghurril muhajjalin Wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin Wa ashabihil ghurril mayamin Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Deseueur ibu bapak anu baris didurikeun ku pribados. Tolong catat dengan baik anak-anak muda, ibu bapak sekalian, hadirin hadirat, bahwa sejatinya manusia saat terlahir ke dunia ini sudah dibekali dengan fitrah. Dengan apa? Fitrah. Yang dimana fitrah itu adalah menurut kesepakatan para alim ulama artinya al-muyul ilal haq, kecenderungan untuk baik, kecenderungan untuk lurus, kecenderungan untuk saleh, kecenderungan untuk bertauhid. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir ke dunia ini terlahir dengan membawa fitrah. Fitrah itu adalah al-muyul, kecenderungan ilal haq, kepada al-haq. Al-haq itu apa? Yakni dinul Islam. Jadi tidak ada manusia yang terlahir ke dunia ini melainkan di dalam hatinya sudah diberikan bekal kekuatan, sudah diberikan bekal cahaya, sudah diberikan bekal kecenderungan untuk memegang teguh agama yang benar, agama yang lurus, agama yang hanif, agama yang suci, agama yang bersih, yang tiada lain tiada bukan adalah agama Islam. Sampai di situ kira-kira bisa sampaikan jelas apa tidak? Jelas apa tidak? Takbir. Maka ibu bapak sekalian catat dengan baik beberapa hal yang bisa merusak fitrah. Beberapa hal yang bisa merusak fitrah. Yang pertama yang bisa merusak fitrah seseorang, kecenderungannya untuk memegang teguh yang baik, untuk memegang teguh al-haq, adalah pengaruh
yang kompak pengaruh apa? Pengaruh bacaan ini termasuk di situ kitab yang dia baca apa, sekolah yang dia masuki di mana, saudara, buku-buku yang dia kaji apa, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi artinya, mana kalau orang tua ingin memelihara fitrah anak agar tetap teguh di dalam kebenaran, agar tetap teguh di dalam Islam, jaga sekolahnya, jaga apa yang dibacanya, jaga apa yang diketahuinya, agar ilmu yang dia dapati betul-betul ilmu yang selaras dan sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Nah, kenapa saudara? Karena dari dulu sampai detik ini, saudara, orang-orang kafir minal Yahud wan Nasara tahu persis bagaimana cara merusak umat Islam, anak mudanya, orang tuanya, santrinya, kiainya, belokkan mereka daripada keyakinan terhadap al-haq dengan apa? Dengan dicekoki ilmu-ilmu liberal, bacaan-bacaan liberal, dimasukkan ke sekolah-sekolah liberal, perguruan tinggi liberal yang keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena aspek yang sangat-sangat penting yang bisa merusak fitrah itu adalah apa yang dibaca, apa yang dianalisa, apa yang dipelajari, yang nanti akan diyakini itu bisa merusak fitrah seseorang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Makanya salah satu program yang diluncurkan oleh kaum orientalis Yahudi untuk merusak umat Islam dimanapun di negeri kaum muslimin adalah dengan modus pertukaran pelajar. Dengan modus apa? Pertukaran pelajar. Ntar kalau ada anak muslimah IP-nya tinggi, kecerdasan intelektualnya luar biasa tinggi, saudara, dia keluar dari SMA, keluar dari Aliyah, atau keluar menjadi S1 di perguruan tinggi, bagus nilainya, lantas diberikanlah peluang untuk sekolah ke luar negeri, melanjutkan ke S2, melanjutkan ke S3, atau kalau dia jebolan Aliyah atau pada pesantren, dimasukkan ke perguruan tinggi untuk mencapai gelar S1, belajar tafsir, belajar hadis, belajar sejarah Islam, tapi guru tafsirnya Yahudi, tapi guru hadisnya Nasrani, tapi guru sejarah Islamnya saudara musuh-musuh agama yang disebut dengan orientalis. Akhirnya pulang dari Amerika, jadi punya gelar S1, S2, S3, datang ke negeri kita, pulang dari Eropa, datang ke negeri kita, pahamnya sesat dan menyesatkan. Bahaya apa bahaya? Yang lebih celakanya lagi, gelar doktor, S2, S3, jadi pimpinan ormas, berlabelkan kiai, berlabelkan pimpinan saudara pondok pesantren, sementara fahamnya sangat-sangat berbahaya. Kira-kira bisa sampaikan jelas apa jelas? Halo, jelas apa jelas? Saya mau kasih contoh, mau saya kasih contoh? Ada beberapa buku cetakan liberal. Salah satu contoh bukunya berjudul Lubang Hitam Agama. Lubang Hitam Agama. Lubang Hitam Agama ini judul dari sebuah buku, yang dimana buku ini ditulis oleh orang-orang yang bergelar minimal S2, MA, bahkan S3 doktor, saudara. Tapi pahamnya paham liberal. Akhirnya di dalam buku itu disebutkan, saudara, bahwa mukjizat para nabi, mukjizat para rasul yang disampaikan di dalam Al-Quran, yang disampaikan di dalam Al-Hadis adalah itu dongeng belaka tanpa nyata, seperti dongeng Saras 008. Gila apa tidak? Gila apa tidak? Saya bertanya nih, jawab kompak nih, orang Bandung Barat. Kalau ada orang meragukan tentang mukjizat Nabi, berarti murtad apa tidak? Jawab yang kompak, murtad apa tidak? Kafir apa tidak? Akidahnya rusak apa tidak? Rusak apa tidak? Nah, buku ini dikaji di perguruan tinggi. Nah, buku ini dikaji sama anak-anak sekolah. Nah, buku ini diperjualbelikan bebas, bahkan disebarluaskan dengan gratis, saudara. Dibaca sama anak-anak pesantren, dibaca sama jebolan-jebolan dari SMA, SMP, dibaca
kiai ajangan di mana dia tempat mondok saudara rusak, dan akhirnya dia menjadi iblis yang bisa sesat dan menyesatkan. Maka oleh karena itu, untuk menjadi obat penawar dari virus paham liberal itu, ibu dan bapak sekalian, hari ini jangan sembarang ngaji, jangan sembarang datang ke pengajian, jangan sembarang ngangkat seseorang menjadi guru, apalagi guru mursyid, jangan sembarang masukin anak ke sekolah, jangan sembarang masukin anak ke pesantren. Sebelum masukin anak ke pesantren ke sekolah, lihat dulu itu apresiasi pesantren ke ormas apa dan bagaimana cara ilmunya, bagaimana sanad ilmu para muassis dan guru-gurunya. Saudara, mana kalau ada pesantren, mana kalau ada sekolah, mana ada tulisan yang terindikasi dengan paham liberal yang bisa sesat dan mensesatkan, jangan pernah masukkan anaknya masuk ke pesantren tersebut. Bahkan rame-rame kita tolak itu paham, saudara. Betul? Takbir. Kita bisa sampaikan jelas apa jelas? Kalau paham apa tidak? Saya bertanya semua Bandung Barat, siap berpegang teguh dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap pegang teguh akidah Aswaja? Yakin? Takbir. Hati-hati. Jadi yang pertama, yang bisa merusak fitrah itu adalah referensi pembelajaran ilmu pengetahuan. Di mana anak kita belajar, di mana anak kita sekolah, di mana anak kita saudara pesantren, itu sangat berpengaruh tentang bagaimana dia pegang teguh fitrah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, ini semuanya kan ada 15, kalau dibahas bisa terbitkan jam 6 besok-besok. Nah, sekarang 2 aja. Yang kedua yang disebut dengan al-bi'ah. Apa? Al-bi'ah. Apa itu bi'ah? Miliu. Apa? Miliu. Apa itu miliu? Lingkungan. Itu bisa merusak fitrah. Tong kaget. Bapak indungna tukang tiuk dina sajadah. Budak jadi haram jadah. Kenapa? Karena salah gaul. Salah apa tadi itu? Tong kaget indung bapakna ahli ngaji. Nah, ari budakna jadi dewa judi. Jangan kaget. Kenapa? Karena fitrah anaknya rusak. Karena anaknya salah gaul. Kira-kira jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Tapi saya bertanya, pengaruh pergaulan besar apa kecil? Yang kompak besar apa kecil? Maka oleh karena itu Nabi mengingatkan, kalau kita gaul dengan tukang minyak wangi akan kebawa harumnya, betul? Namun orang gaul hicing diuk di tukang panah itu sih bakal kekebulan nasibnya, betul betul. Makanya ibu bapak sekalian, dalam acara walimatul khitan ini saya ingin berwasiat kepada diri pribadi dan kepada semuanya, jaga pergaulan anak-anak, kepada anak-anak muda, kepada anak-anak mudi, jaga pergaulan kalian. Ya, baik itu pergaulan di medsos, baik itu pergaulan di dalam dunia nyata, baik itu pergaulan di dunia maya. Sekarang ini Pak Bu sekalian, sekarang tambah sulit bagi orang tua untuk menjaga pergaulan anaknya. Bisa jadi budak dihijing di kamar tapi gaul jeung urang Australia. Bisa jadi budak dihijing di kamar cigen bager tapi gaul jeung urang Eropa. Bisa jadi budak dihijing campieu cigen bager, cigen nurut, tapi sapopoe sampai penting gaulnya jeung orang Amerika. Kenalan lewat Facebook, kenalan lewat dunia maya, saudara tukar identitas, akhirnya tukar pemahaman, akhirnya tukar ilmu pengetahuan, akhirnya tukar ini tukar itu, akhirnya tidak sedikit saudara anak-anak kita menjadi rusak, padahal sehari-hari dia di dalam rumah karena pergaulan dunia mayanya tidak bisa dijaga, betul? Betul gak? Kira-kira apa yang saya sampaikan jelas? Ibu bapak yang nama jaga, termasuk ibu-ibu. Tidak sedikit ibu-ibu pamurantak yang salah kina, salah gaul di dunia maya. Tiba-tiba aya WA nyasar masuk ke ibu-ibu. Pas dibuka nyasar, ada tinggal itu gambar laki kaset.
Terus itu keasupan gaang juri. Boga masalah jeung salaki iseng-iseng akhirnya dia komunikasi dengan WA yang nyasar. Curhat kan satu sama lain. Ketika curhat menjadi sandaran. Ketika sudah menjadi sandaran ada ketertarikan hati. Kejadian gitu ayah ada nabi ayah. Ayah ada nabi ayah. Bahaya apa tidak? Anak-anak muda siap jaga pergaulan, siap jaga bacaan. Betul, yakin, takbir. Saya sampaikan, yuk, mari kita semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Khususnya sahibul khitan, umumnya anak-anak kita semuanya, bil umum kita semua. Semoga sisa hidup kita selalu dibimbing oleh kekuatan hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara, sehingga kita berada di dalam akidah yang hanifah hingga penghujung hidup kita, tarikan nafas terakhir kita tidak mati kecuali mati dalam keadaan husnul khatimah. Saking pentingnya pergaulan sampai-sampai Allah mengajarkan doa yang khusus, dan doa itu saudara setelah atau di dalam rangka Allah memberikan instruksi untuk sholat tahajud, di mana Allah berfirman mengajarkan doa, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultana. Dicegat arah apa itu ayat ini? Oh, baik itu surat Al-Isra. Coba dibuka. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Yuk kita berdoa semuanya. Sebelumnya kita salawat semuanya. Siap salawatan? Siap salawatan? Allahumma sholli. Sebentar. Nanti ketika baca salawat ini, dengerin. Ketika baca salawat ini, fokuskan, seriuskan agar hati kita diobati oleh Allah. Betul? Makanya ini salawat namanya salawat tibbil qulub, obat hati. Agar yang tadinya malas untuk ibadah jadi rajin ibadah, betul? Agar yang tadinya ada penyakit iri dengki, jahil kaniaya jadi jembar mana, betul? Agar yang hatinya tadinya gelap gulita dari hidayah menjadi terang benderang dengan hidayah, betul? Yuk baca bareng semuanya, fokus, serius, khusyuk. Siap semuanya? Allahumma sholli ala suaranya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana bi ta'atik. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati. Allahumma qaddir bi syarri. Allahumma qaddir bi syarri. Walau berjuang
وحدة الكم والعدد المقدس من كل أحد وبحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تصلي على سيدنا محمد سر حياة الوجود والسبب الأعظم لكل موجود صلاة تثبت في قلوبنا الإيمان وتحفظنا القرآن وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا نور الجنة ونور النعيم ونور النظر إلى وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. Tawalla umurana bidzati. Ya Allah, sarangan abdi Zainalina yang harapan saya ada persoalan hidup. Keun abdi Zainal menteri sarangan ku anjeun ya Allah. Saat tidak ayat terupaya aling anjeun. Ya Allahumma tawalla umurana bidzatik. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك وأصلح لنا شؤوننا كلها Omian keayaan abdi Zainal ya Allah tina awal datang saya tina fakir miskin jantung cukup Omian ya Allah keayaan abdi Zainal tina harareaman karena ibadah jadi umat karena ibadah tina sirik idigal kanya kepada manusia jantan ridho terpintar nahampura kepada ya Allah Omian keayaan abdi Zainal ya Allah tina tidak aman jantan sehat tina dipikir nyawa aku pada jalma jantan dipikir heman dipikir dunia dipikirnya aku pada manusia ya Allah amehan keayaan abdi saya lamun abdi saya pernah ditulis jantan calon pamisina ke jahanam Allah ku rahmat anjeun ku syafaat rasul anjeun qada eta ya Allah gentos dina ieu kami jantan jeung abdi saya calon penghuni sawarga anjeun ya rahmat yang wajib wasailin ya hadal jalali wal ikram wahdina ila siratal mustaqim siratallahi alladhi lahu mulku samawati wal ardh ala ila Allahi tasirul umur Allahumma ya Allah ya Allah mugi utang piutang abdi sana sadaya katos kalunasan nalika sakaratul maut sehingga keur aya kabeberat sakedik oge nalika abdi ngantunkeun ya alhamdulillah ya Allah ya Allah mugi anak incu katurunan tur keluarga abdi sana tos saleh sadaya nalika sakaratul maut sehingga abdi sana aya anu nalkinan ti anak anu ngadusan anu ngabungkusan anu ngalatan anu ngadoakeun ti anak-anak abdi sana tos saleh ya Allah ya Rahman Rahim ya Mujibah Sa'irin ya Allah pungkas akhir nafas abdi sadaya tutup kecap soca abdi sadaya nalika sakaratul maut ku kalimat thayyibah ya Rabb la ilaha illallah sarana tembuskeun kana palmutur jantung kaitkeun kana api sumalamatkeun dina kana bayang supaya jadi cahaya dina awak-awakan urang sareng la ilaha illallah ya Allah cahaya pada tersoca abdi saya ngatur anak pintu katur mau cahaya di kalimat thayyibah sehingga jelas di panjenengan soca abdi saya mana nu benar mana nu salah mana nu hak mana nu batil mana nu lembut mana nu baik ya Allah caangan hati abdi saya salawas ngaburan jeung tinggi dihirup dipikeun ka maot ku cahaya kalimat thayyibah pon kitu deui hate anak pintu katurunan abdi saya ila yaumil qiyamah ya Allah caangan suhunan imah-imah abdi saya ku cahaya ieu kalimat thayyibah sehingga lumung suruh malaikat rahmat berkendak dina setiap saat ka suhunan ka kulawarga abdi saya ya Allah
Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, belasakeun nyawa abdi sadaya kalian cahayaan ku cahaya ieu kalimah thayyibah nalika abdi sadaya maut. Ya Allah, adusan awak-awakan abdi sadaya nalika abdi di maut ku cai anu cahayaan ku cahaya ieu kalimah thayyibah ya Allah. Tutup sadaya aib abdi sadaya nalika di maut ku cahaya ieu kalimah thayyibah. Bungkusan awak-awak abdi sadaya ku kain kafan anu seueur ku sesengitan cahaya ieu kalimah thayyibah. Ya Allah, ya Rabbana ya Karim, angul awak-awakan abdi sadaya dina tatak jalma-jalma dipikir ya Quran jelina ka aya sahampang kapas dihampangkeun ku cahaya ieu kalimah thayyibah. Asupkeun jasad abdi sadaya kana jero liang lahat dina kaayaan caang, dina kaayaan caang alam kubur anu bakal kasoran ku cahaya ieu kalimah thayyibah. Lebarkeun ya Allah jasad abdi sadaya kana jero liang kubur dina kaayaan lega, dilegakeun selega-legaan ya Allah ku cahaya ieu kalimah thayyibah. Ajrikeun taneuh dina jero liang kubur, ajrikeun sadaya seun dan sasatoan dina jero liang kubur ka awak abdi sadaya ku cahaya kalimah thayyibah, sehingga taneuh teu matoran kana kain kafan abdi sadaya, sehingga teu aya seun dan sasatoan dina jero taneuh anu menyerahkeun nyacadan kana awak-awakan abdi sadaya nalika abdi sadaya dikuburkeun ya Allah. Ya Allah, supikeun malaikat mungkar sareng nakir dina kaya isim ka abdi sadaya ku berkah cahaya ieu kalimah thayyibah. Simpen arwah abdi sadaya ya Allah di alam barzakh dina kanikmatan surgawi cahaya ieu kalimah thayyibah. Abdikeun abdi sadaya jaga di badan mahsyar disarengkeun jeung indung bapa salaki pamajikan anak keluarga guru-guru turjalma sahabat saperjuangan abdi sadaya dina aleutan jalma-jalma anu bercahaya ku cahaya ieu kalimah thayyibah. Di Cina ya Allah, selamatkeun warga-warga abdi sadaya muslimin muslimat di India ya Allah. Selamatkan warga-warga abdi sadaya muslimin muslimat di Serpong Kebinglang di Sepang Kerating Jagat ya Allah. Ya Allah, rapatkan barisan para mujahidin, menangkan barisan para mujahidin, angkat abdi sadaya di lembut golongan para mujahidin. Ya Allah, jadikan ieu acara wasilah anu mustajabah, asbab anu qawiyah supaya sapa menurut sajul maqasid hiduran sapenajana tinekanan setiap koyok tercita-cita dan dunia akhirat disubadana ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a wa tub 'alaina taubatan nasuha. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi fadli subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bil qabul. Sirril Fatihah. Jazakumullah khairan jazaa kana perhatosanana para maklum anu kasebut seputar anu katadatina nakirana kalengkungan kelepatanana wasyukur manafsi taqwallah wa nabiyikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.